Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Damayanti. Saya dari Fakultas Farmasi, Kampus Institut Kesehatan Herpetia, Bindan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak farmasi itu apa? Soalnya banyak tuh yang nanya, kakak kuliah apa? Farmasi ya? Kok kerjanya di apotik? Terus banyak yang nanya, apa sih sejarahnya farmasi? Terus kenapa logonya itu cawan sama ular? Oke, kita akan membahas tentang sejarah farmasi terlebih dahulu. Kata farmasi itu berasal dari kata farmakon, yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Seperti di dalam logo farmasi itu ada sebuah cawan dan ular yang mengelilingi cawan. Itu yang diartikan sebagai apabila kita meminum obat sesuai dengan anjuran dokter dan dengan dosis yang pas, itu akan menjadi obat bagi tubuh kita. Tetapi bila kita minum tidak sesuai dengan anjuran dokter dan dosis yang tepat, itu akan menjadi racun bagi tubuh kita. Nah, ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas yang tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh pasien, tetapi juga harus mempersiapkan ramuan atau racikan-racikan obat seperti halayaknya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat jadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam membuat dan meracik obat tersebut. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadari dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decree to Slice. Dari sinilah sejarah farmasi ini berasal, hingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian itu sama. Ada beberapa tokoh yang berjasa dalam ilmu farmasi. Yang pertama ada Paracelsus, yang berpendapatan bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya, dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. Yang kedua ada Hippocrates, yang dikenal dengan Bapak Kedokteran. Dalam praktek pengobatannya telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Yang ketiga ada Claudius Galen, menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu kefarmakologian. Ibnu Sina telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta cara pembuatan sediaan pil, supositoria, sirup, dan menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara, yaitu Yunani, India, Persia, Arab, dan menghasilkan pengobatan yang lebih baik. Yang kelima ada Johann Jacob, yang berhasil melakukan verifikasi efek farmakologi dan toksikologi obat pada hewan percobaan. Nah, apa itu farmasi? Farmasi merupakan suatu profesi di salah satu bidang ilmu kesehatan. Farmasi berkegiatan dalam penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan informasi obat, dan distribusi obat. Ilmu farmasi pada awalnya berkembang dari para tabib pengobatan tradisional yang secara turun-temurun dari keluarganya. Seiring berjalannya waktu, ilmu farmasi mulai berkembang dan menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai dari Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Kemudian muncullah sekolah-sekolah tinggi
dan fakultas-fakultas ilmu kefarmasian di berbagai universitas. Materi yang dipelajari dalam jurusan farmasi adalah ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu fisika, sedangkan ilmu yang diterapkan seperti farmakologi, kimia farmasi, fisika farmasi, biologi farmasi, farmasi klinik, administrasi farmasi. Dan ilmu yang dipelajari adalah senyawa kimia, kesehatan manusia, farmakologi, pembuatan obat, teknik meracik obat, dan lain sebagainya. Dalam ilmu farmasi terdiri dari 4 bidang, yaitu pertama, farmasi klinik, merupakan ilmu farmasi yang mempelajari tentang kesehatan dan jenis obat yang sesuai dengan kita. Yang kedua adalah industri farmasi, ilmu farmasi yang mempelajari tentang bagaimana membuat dan meracik obat yang aman, manjur, dan sesuai dosisnya. Yang ketiga ada sains, farmasi sains, ilmu farmasi yang mempelajari tentang pengembangan senyawa obat, obat baru, sintesis obat, dan analisis terhadap senyawa lainnya. Yang keempat ada farmasi obat tradisional, ilmu farmasi yang mempelajari tentang kajian obat-obatan tradisional yang berasal dari alam dan hewan. Oh ya, ada juga yang bertanya, apa sih Kak apoteker? Apoteker merupakan gelar profesional dengan keahlian di bidang farmasi. Biasanya bertugas di institut-institut baik pemerintahan maupun swasta, seperti Badan Pengawas Obat Makanan, rumah sakit, industri farmasi, industri obat tradisional, apotik, dan berbagai sarana kesehatan lainnya. Oh, apa itu Kak obat? Apa cuman buat nyembuhin aja atau bagaimana? Obat adalah zat kimia yang biasanya struktur kimianya diketahui, yang ketika diberikan pada organisme hidup akan menghasilkan efek biologisnya. Obat farmasi juga disebut medikasi atau obat dalam pemahaman masyarakat umum. Adalah zat kimia yang digunakan untuk mengobati, menyembuhkan, mencegah, atau mendiagnosis suatu penyakit untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara tradisional, obat-obatan diperoleh melalui ekstraksi tumbuhan obat, tetapi baru-baru ini juga melalui sintesis organik. Obat-obatan farmasi dapat digunakan dalam jangka waktu terbatas dan secara teratur untuk gangguan kronis. Kita akan bahas bagaimana obat masuk dari dalam tubuh hingga dia keluar dan bermanfaat bagi tubuh kita. Obat yang memasuki tubuh kita bekerja secara kadar dan fungsinya. Salah satu bidang yang mempelajari bagaimana tubuh bereaksi terhadap obat-obatan itu sendiri dari farmakologi. Di farmakologi ada aspek farmakokinetik yang berkaitan dengan pemahaman seluruh siklus kehidupan obat dalam tubuh kita. Mengetahui tentang masing-masing tempat tahap utama farmakokinetik yang disebut ATME, membantu mengembangkan obat-obatan yang lebih efektif dan menghasilkan lebih sedikit efek samping dalam tubuh kita. Yang pertama ada absorpsi atau penyerapan. Obat diserap ketika melakukan perjalanan dari mulut, tenggorokan, ke sirkulasi tubuh. Beberapa cara umum mengkonsumsi obat, ada secara oral, ada secara intramuskuler, ada subkutan, ada intravena, atau transdermal. Obat yang dikonsumsi dikirim melalui pembuluh darah khusus yang mengarah ke saluran pencernaan ke hati, di mana obat dipecahkan. Kemudian dari hati memasuki aliran darah secara langsung dan melalui kulit atau paru-paru. Lalu yang kedua ada distribusi. Aliran darah adalah kendaraan untuk membawa obat-obatan ke seluruh tubuh. Pada tahap ini, efek samping terjadi saat obat berefek di tempat lain selain anggota tubuh yang ditargetkan. Misalkan untuk pereda nyeri, organ yang ditargetkan mungkin otot yang sakit di kaki. Efek sampingnya iritasi lambung bisa terjadi.
Berbeda dengan obat untuk sistem saraf pusat, harus menghadapi pertahanan yang hampir tidak bisa ditembus, disebut penghalang darah otak. Ini melindungi otak dari zat-zat berbahaya seperti racun atau virus. Faktor lain yang mampu mempengaruhi distribusi obat adalah molekul protein lemak dalam darah, dapat membuat molekul obat tidak berfungsi secara mengikatnya. Yang ketiga ada metabolisme. Segala sesuatu yang dialiri darah, baik ditelan, disuntik, dihirup, atau diserap melalui kulit, dibawa ke hati. Di sini zat-zat secara kimia diolah dan diubah oleh protein yang disebut enzim. Banyak produk yang dapat mengurai enzimmatik atau metabolit, kurang aktif secara kimia daripada molekul asli. Keempat adalah ekskresi atau pengeluaran obat. Obat yang sekarang tidak aktif menjalani tahap akhir dari waktu dalam tubuh atau ekskresi. Proses ini terjadi melalui urin atau feses. Dengan mengukur jumlah obat dalam urin, farmakoklinis dapat menghitung bagaimana seseorang memproses suatu obat, mungkin mengakibatkan perubahan pada dosis atau ditambahkannya obat yang harus dikonsumsi. Contohnya, jika obat yang sedang dikonsumsinya relatif cepat dikeluarkan oleh tubuh, dosis yang lebih tinggi mungkin diperlukan. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri untuk pembahasan tentang sejarah farmasi, pengertian farmasi itu apa, dan bagaimana proses obat di dalam tubuh kita. Saya akhiri. Assalamualaikum, teman-teman.